di sebuah desa terpencil yang nyaris tak tersentuh peradaban. Terbentang hutan lebat yang menyimpan sejuta misteri. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa purba. Cabangnya yang rindang menutupi cahaya bulan, menciptakan biang-biang yang menari-nari dalam kabut malam. Warga desa percaya hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon dan semak belukar. Ini adalah perbatasan antara dunia kita dan dunia mereka. Sebuah tempat di mana makhluk-makhluk yang seharusnya hanya ada dalam cerita pengantar tidur justru terlahir dan tumbuh besar. Angin malam berdesir lembut, membawa serta suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara ranting patah, bisikan tanpa sumber, dan lolongan lirih yang entah datang dari mana. Setiap malam, hutan ini seolah hidup, bernapas dalam kegelapan, menunggu mangsa yang lengah atau jiwa yang tersesat. Dan di tengah-tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah legenda kuno akan segera menjadi kenyataan. Sebuah kisah tentang kelahiran yang tidak pernah diinginkan. Jauh di dalam jantung hutan, tersembunyi di antara pepohonan angker, berdiri sebuah gubuk tua yang reot. Dinding kayunya telah lapuk dimakan zaman. Atap rumbianya berlubang di sana-sini, seolah menyerah pada amukan alam. Malam ini, gubuk itu tidak lagi sunyi. Cahaya lilin yang berkedip-kedip dari dalam jendela satu-satunya menjadi pertanda adanya kehidupan. Walau terasa begitu rapuh di tengah kungkungan kegelapan hutan, pintu gubuk yang rapuh berderit terbuka dengan sangat perlahan, seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Udara dingin dari luar menyelinap masuk, membawa aroma tanah basah dan daun busuk. Di dalam, suasana terasa begitu tegang dan berat. Setiap sudut ruangan diselimuti bayangan yang bergerak-gerak aneh, seakan dinding itu sendiri sedang mengawasi. Malam ini bukan malam biasa. Di gubuk terpencil ini, sebuah kelahiran akan terjadi. Sebuah peristiwa yang akan merobek tabir antara dua dunia dan mengubah takdir desa ini untuk selamanya. Di atas dipan bambu yang sederhana, terbaring seorang wanita muda bernama Sari. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Matanya membelalak, menyiratkan ketakutan yang teramat dalam. Napasnya tersengal-sengal. Setiap tarikannya adalah perjuangan melawan rasa sakit yang tak terperi. Perutnya yang membuncit bergerak-gerak dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Berdenyut dan bergelombang seolah ada sesuatu yang bergejolak hebat di dalamnya. Ini bukan gerakan bayi biasa. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang liar dan buas. Di sampingnya, seorang dukun beranak tua duduk dengan tenang. Wajahnya yang keriput diterangi oleh cahaya lentera yang ia pegang. Matanya yang tajam menatap perut Sari dengan penuh konsentrasi. Bibirnya komat-kamit merapalkan mantra kuno. Sari berjuang sekuat tenaga untuk melahirkan buah hatinya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Ada entitas lain yang tidak manusiawi di dalam rahimnya, bersemayam dan menanti saat yang tepat untuk keluar. Tiba-tiba, embusan angin dingin yang kencang menerobos masuk melalui celah-celah dinding gubuk. Api lilin di setiap sudut ruangan bergetar hebat sebelum akhirnya padam serentak, menenggelamkan gubuk itu ke dalam kegelapan total. Hanya cahaya redup dari lentera sang dukun yang tersisa menciptakan baanggen-baanggen panjang yang menakutkan. Keheningan pecah oleh suara tawa perempuan yang melengking. Datang dari kejauhan namun terasa begitu dekat, menggema di telinga dan menusuk hingga ke tulang. Sari menjerit ketakutan. Sang dukun terdiam. Matanya menatap tajam ke sudut tergelap ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Perlahan, dari kegelapan pekat itu, muncul helaian rambut hitam panjang yang terurai ke lantai. Rambut itu seolah hidup, bergerak perlahan,
merayap seperti ular di atas tanah. Udara terasa semakin dingin. Bau bunga melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib telah terbuka lebar. Malam ini, mereka tidak lagi sendirian. Dengan satu dorongan terakhir yang menyakitkan, Sari akhirnya melahirkan. Namun, yang keluar bukanlah tangisan bayi yang dinanti-nanti. Keheningan total menyelimuti gubuk itu. Sang dukun mengangkat makhluk kecil itu dengan tangan gemetar. Cahaya lentera yang berkedip-kedip liar menyoroti sosok yang baru saja terlahir. Makhluk itu memiliki wujud bayi, namun tubuhnya pucat kebiruan, dingin seperti mayat. Rambut hitamnya yang basah sudah tumbuh panjang, menutupi sebagian besar wajahnya. Ketika helai rambut itu sedikit tersibat, tampaklah sepasang mata. Mata yang seharusnya bening dan polos justru berwarna merah redup, menyala seperti bara api di tengah kegelapan. Tidak ada tangisan, tidak ada isakan. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Sari menatap dengan ngeri. Napasnya tercekat. Ini bukan anaknya. Ini bukan manusia. Dan yang terlahir malam itu di tengah hutan angker bukanlah anugerah, melainkan sebuah kutukan abadi. Makhluk kecil itu tiba-tiba bergerak. Dari balik rambutnya yang panjang terdengar suara tawa. Bukan tawa bayi yang riang, melainkan tawa aneh yang dingin dan melengking, membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Saat ia tertawa, rambutnya seolah mendapat kekuatan gaib. Helai demi helai mulai tumbuh dengan cepat, memanjang dan menjulur ke segala arah, memenuhi lantai gubuk yang sempit. Tubuhnya yang mungil mulai berubah bentuk. Kakinya memanjang, tangannya menajam, dan wajahnya yang tadinya samar kini mulai terbentuk, pucat dan mengerikan. Angin di luar menderu semakin kencang, menggoyangkan gubuk tua itu hingga ke pondasinya. Pintu yang tadi tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan keras, terbanting seolah ditendang oleh kekuatan dahsyat. Di ambang pintu, kegelapan malam seakan menelan segalanya. Kelahiran kuntilanak telah selesai, dan ini hanyalah pertanda awal dari kegelapan yang akan segera menyelimuti desa. Kamera perlahan menjauh dari gubuk tua itu, meninggalkan kengerian yang terjadi di dalamnya. Dari kejauhan, di atas atap rumbia yang reyot, terlihat sebuah siluet berdiri tegak di bawah cahaya bulan yang pucat. Sosok kuntilanak muda dengan rambut hitamnya yang panjang terurai ditiup angin malam. Matanya menyala merah terang, menatap tajam ke arah hutan yang gelap. Tawa gaibnya yang melengking kembali menggema, memecah kesunyian malam dan menyebar ke seluruh penjuru desa, menjadi teror yang akan menghantui setiap jiwa. Legenda mengatakan kuntilanak lahir dari arwah penasaran wanita yang meninggal saat melahirkan. Namun, kisah ini mengajarkan hal yang berbeda. Kuntilanak tidak selalu lahir dari dendam. Terkadang, ia terlahir dari kasih sayang yang salah tempat. Kasih seorang ibu yang buta, yang tanpa sadar telah mempersembahkan rahimnya pada kegelapan. Dan kini, anak kegelapan itu telah lahir, siap menebar teror abadi. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah horor lainnya yang akan membuatmu tidak bisa tidur. Sampai jumpa di video berikutnya.